Zaman Paleozoikum, zaman kedua menurut pembagian berdasarkan geologi. Zaman Paleozoikum adalah zaman yang pernah dilewati oleh kehidupan di bumi. Seperti halnya zaman lainnya, zaman Paleozoikum memiliki ciri-ciri corak kehidupan yang terjadi pada zaman itu. Zaman Paleozoikum disebut juga dengan zaman tertua atau zaman pertama. Zaman ini diperkirakan terjadi sejak 245 sampai 545 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini tanda-tanda kehidupan di bumi mulai muncul, diiringi oleh bumi yang lambat laun yang mengalami pendinginan. Makhluk bersel satu berjenis bakteri mulai bermunculan. Pada zaman ini pula sejumlah makhluk berjenis amfibi dan ikan telah muncul, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Pada masa ini memang semua binatang hidup di laut. Zaman Paleozoikum dinamakan juga dengan zaman pertama atau zaman primer. Pada masa Paleozoikum, keadaan bumi belum terlalu stabil. Curah hujan yang sangat besar dan iklim masih sering berubah-ubah. Namun meskipun begitu, kehidupan dalam bentuk sederhana mulai bermunculan yang bermula dari laut. Telah hidup mikroorganisme bersel satu dan beberapa hewan tak bertulang belakang. Rumput-rumputan, ganggang, dan ikan sudah mulai ada. Pada zaman Paleozoikum ini dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode Kambrium. Periode Kambrium berlangsung sejak 541 hingga 480 juta tahun yang lalu dan merupakan periode pertama pada era Paleozoikum. Periode Kambrium memicu ledakan evolusi kehidupan dalam suatu peristiwa yang dikenal dengan ledakan Kambrium, di mana jumlah makhluk hidup yang berevolusi terbanyak dalam sejarah bumi dalam satu periode. Makhluk seperti ganggang mulai berkembang, tetapi sebagian wilayah air dihuni oleh antropoda lapis baja seperti trilobit. Hampir semua makhluk laut berevolusi dalam periode ini. Dan pada masa ini benua Rodonia mulai memecah, yang sebagian besar menjadi benua raksasa Gondwana. Pada periode awal pada pembagian zaman Paleozoikum, makhluk hidup mulai menguasai daratan. Iklim pada fase Kambrium tergolong sedang, bahkan bisa dibilang panas. Periode kedua Ordovisium. Periode Ordovisium berlangsung dari 485 juta tahun sampai 443 juta tahun yang lalu. Ordovisium merupakan periode dari sejarah bumi di mana banyak spesies masih lazim saat ini berkembang, seperti ikan primitif, cumi, dan karang. Bentuk yang paling umum dari kehidupan tetaplah trilobit, siput, dan kerang. Lebih penting lagi, antropoda pertama kali pergi ke darat untuk menjajah benua kosong Gondwana. Pada akhir periode, Gondwana berada di kutub selatan. Awal Amerika Utara telah bertabrakan dengan Eropa, menutup Samudra Atlantik. Gladiasi atau pembekuan Afrika mengakibatkan penurunan ketinggian permukaan air laut dalam jumlah besar, membunuh semua kehidupan yang berebut wilayah di seperpanjang pesisir Gondwana. Glasiasi mengakibatkan bumi bola salju dan kepunahan Ordovisium sampai Silur, di mana 60% dari invertebrata laut dan 25% famili punah dan dianggap sebagai kepunahan massal pertama dan paling mematikan kedua. Yang ketiga, periode Silurian berlangsung sejak 443 juta tahun yang lalu sampai 419 juta tahun yang lalu. Periode Silur menjadi saksi penyembuhan bumi yang sedang pulih dari bumi bola salju. Dalam periode ini, jika terjadi evolusi massal ikan tidak berahang bertambah banyak, ikan berahang berkembang, dan ikan air tawar berevolusi untuk pertama kalinya. Meskipun antropoda seperti kalajengking laut masih menjadi pemangsa puncak, kehidupan di darat sepenuhnya sudah berevolusi, yang termasuk arachnida, jamur, dan limpa juga berevolusi.
Juga evolusi tumbuhan vaskular memungkinkan tanaman untuk mendapat pijakan di darat. Tanaman ini adalah awal pelopor dari sebuah kehidupan tanaman di darat. Pada periode ini terdapat 4 benua, yaitu Gondwana yang mencakup Afrika, Amerika Selatan, Australia, Antartika, dan Serbia, Laurasia yang mencakup Amerika Utara, Baltika yang mencakup Eropa Utara, dan Alofonia yang mencakup Eropa Barat. Naiknya permukaan air laut memberikan kesempatan bagi spesies baru untuk berkembang di dalam air. Periode keempat, periode Devonia. Periode Devon terjadi dari 419 juta tahun sampai 349 juta tahun yang lalu. Juga dikenal sebagai zaman ikan. Devonian memiliki banyak keragaman ikan, termasuk ikan lapis baja seperti Decleteus dan ikan lombos bersirip yang berkembang menjadi tetrapoda pertama di darat. Kelompok tanaman berdiversifikasi dalam peristiwa yang dikenal sebagai ledakan Devonian, di mana pohon pertama berevolusi juga biji. Peristiwa ini juga melakukan diversifikasi pada kehidupan antropoda. Amfibi pertama juga berkembang dan ikanlah yang menjadi puncak rantai makanan. Menjelang akhir periode Devonian, 70% dari semua spesies punah. Dalam sebuah acara yang dikenal sebagai kepunahan Devon akhir dan peristiwa kepunahan massal kedua yang dunia telah lihat. Periode kelima yaitu periode Karbonifera. Karbonifera mencakup 349 juta hingga 299 juta tahun yang lalu. Selama ini suhu global rata-rata sangat tinggi. Awal Karbonifera rata-ratanya sekitar 20 derajat Celcius, tapi mendingin hingga 10 derajat pada Karbonifera tengah. Hewan tropis mendominasi bumi dan sejumlah besar pohon menciptakan banyak karbon untuk batu bara yang digunakan saat ini. Maka nama Karbonifera muncul. Mungkin perkembangan evolusi yang paling penting dari waktu itu, evolusi telur ketuban, yang memungkinkan amfibi untuk menuju lebih jauh ke pedalaman, dan hewan vertebrata tetap mendominasi sepanjang periode ini. Jika reptil pertama dan Cypnasis mulai berkembang di rawa-rawa pada pola pendinginan yang akhirnya menyebabkan glasiasi, dan Gondwana kebanyakan terjadi sekitar kutub selatan dan sebuah peristiwa yang dikenal sebagai glasiasi termo-karbonifera atau kehancuran hutan hujan Karbonifera. Periode ke-6, periode yang terakhir, yaitu periode Permian. Permian mencakup 299 juta sampai 250 juta tahun yang lalu dan merupakan periode terakhir dari Paleozoikum. Pada awalnya semua benua bergabung bersama untuk membentuk benua raksasa Pangea yang dikelilingi oleh satu samudra yang disebut dengan Pantalasa. Bumi sangat kering selama waktu ini. Iklim daratan interior Pangea mengalami musim keras dan tidak memiliki batang alam air danau sungai. Dan sebagian reptil dan sinapsida berkembang di iklim kering baru. Makhluk seperti Dimetrodon dan Edaptesaurus menguasai benua baru ini. Kornifer pertama berevolusi dan mendominasi lanskap daratan. Menjelang akhir Permian, bagaimanapun juga Pangea mengering dan semakin kering. Daratan interior bukan apa-apa tetapi hanya gurun kering, dan spesies baru seperti Scutosaurus dan Gorgonopsis mengisi gurun kosong. Akhirnya mereka musnah bersama dengan 95% dari semua kehidupan di bumi dalam bencana yang dikenal sebagai Great Death, kepunahan massal ketiga dan yang paling parah sejarah bumi. Kepunahan massal sebanyak 96% spesies laut, sejumlah spesies vertebrata, mengakhiri zaman Paleozoikum tersebut dengan efek begitu dahsyat dan membuat pemulihan di bumi memerlukan waktu 2 juta tahun hingga era Mesozoikum.